Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seminggu kemudian, pagi itu Levia sedang berada di dapur, ditemani asisten rumah tangga yang sudah tinggal bersama mereka beberapa hari lalu. Lev, panggil Dirga. Levia yang masih bergelut dengan alat masak di dapur langsung melepas apron. Bi, tolong lanjutin ya. Baik, Non. Tap, tap, tap. Levia melangkah menuju kamar. Klek. Iya. Dilihatnya Dirga berdiri di depan cermin setinggi badan. Iya, ada apa? Tolong bantu aku. Levia mendekat. Biasanya juga pakai sendiri. Sambil mengatupkan bibir, Levia berjinjit. Ia membetulkan dasi suaminya. Manja sekali, biasanya tidak pernah meminta bantuannya. Sudah, ucap Levia sambil setengah menundukkan. Masak apa? Harum sekali, goda Dirga. Harum, aku bahkan belum mandi. Nasi goreng. Bukan itu. Dirga langsung meraih dagu Levia. Aku belum mandi, ucap Levia cepat. Kalau begitu malah lebih bagus. Levia seketika melotot, tapi tiba-tiba matanya menutup seketika saat wajah Dirga mendekat. Nanti telat, bisik Levia saat bibir keduanya belum bertemu. Tidak masalah, ini yang paling penting. Hap! Di lantai sudah berserakan baju Levia dan juga Dirga. Bukannya ke kantor ngurusin kerjaan, Dirga malah sibuk dengan pekerjaan barunya, yaitu mengerjai Levia. Tok tok tok. Tuan, ada tamu. Levia dan Dirga langsung saling menatap. Dengan canggung, buru-buru Levia lari ke kamar mandi. Sebentar, teriak Dirga dari dalam. Beberapa saat kemudian, Dirga sudah muncul dengan pakaian rapi kembali, bukan pakaian yang tadi karena sudah kusut. Aku keluar dulu, ucapnya pada Levia yang sedang mengeringkan rambut. Klek, tap tap tap. Siapa yang datang, Bi? Dirga mengamati sosok wanita cantik yang duduk di ruang tamu. Wanginya tidak asing, seperti bau arunika. Hampir saja jantungnya copot. Aroma arunika menyeruak membuat Dirga merasakan kehadiran tunangannya yang sudah meninggal beberapa tahun silam. Mas Dirga, salam gadis berparas cantik tersebut. Gadis itu kemudian berdiri dan menghampiri Dirga, tersenyum manis, senyum yang sama seperti senyum arunika yang lama tidak Dirga lihat. Bahkan gaya pakaian gadis itu, Dirga rasa hampir menyerupai gaya arunika. Entah sengaja atau memang kebetulan, sekilas sepupu arunika tersebut sangat mirip lama-lama bila diamati dengan seksama. Maaf bila membuat Mas terkejut karena aku datang ke sini. Ini karena Mas Dirga. Bagaimana bisa Mas menikah tanpa izin dari tante? Dirga tertegun sejenak. Rencana pernikahan dirinya dan Levia memang terkesan singkat dan tidak banyak persiapan. Ia sampai lupa menghubungi keluarga Arunika. Orang tua Arunika memang sudah menganggap dirinya seperti anak sendiri. Itu, maaf, karena acaranya memang mendesak. Mendesak? Apa dia hamil? Tuduh gadis yang semula anggun dan kini mulai terlihat sifat aslinya. Hamil? Bukan itu. Dirga menepis sembari tersenyum tipis. Lalu kenapa buru-buru? Padahal tante ingin bicara hal penting sama Mas Dirga. Tapi setelah kemarin aku telepon Tante Jen, kami terkejut. Tante dan aku sangat terkejut. Kenapa mendadak menikah? Dirga diam lagi. Ia merasa tidak enak juga lama-lama. Apa secepat itu Mas melupakan Arunika? Gak seperti itu, Miss.
Aku pikir cinta kalian sejati. Aku pikir selama ini Mas Dirga akan menjaga cinta Aruni. Ternyata aku salah. Miska terus saja membuat Dirga tidak enak. Ini karena Arunika tewas saat mengalami kecelakaan bersama Dirga. Miska sengaja membuat Dirga kembali merasa bersalah hingga pria itu harus menyesal karena sudah berani menikah dan melupakan Arunika. Bila Dirga harus menikah, itu harus dengan keluarga mereka atau setidaknya dengan dirinya. Mungkin itu yang ada dalam kepala Miska. Dirga yang merasa tidak enak hanya bisa menghela nafas panjang dan duduk dengan lemas. Lalu bagaimana? Apa dia harus melajang selamanya? Tap tap tap. Tiba-tiba Levia muncul sambil membawa nampan. Tanpa basa-basi, Miska langsung mengambil gelas yang ada di atas nampan dan menegaknya. Cih, asem, protes Miska yang merasakan jus buatan Levia terasa sangat asam. Asisten baru, Miska langsung mengamati wajah Levia. Sepertinya tidak asing. Ia kemudian ingat pernah ditabrak oleh gadis itu. Oh, rupanya dia bekerja di sini, pikir Miska. Tolong buatin yang baru, gulanya tapi sedikit. Baru juga Dirga mau bicara, tapi Levia langsung memotong. Baik, Mbak. Levi melirik Dirga sekilas, kemudian masuk ke dapur lagi. Di dapur, asisten rumah tangga yang ikut dengan Dirga sekarang dulu adalah ART di rumah lama Jandana. Jadi ia sudah paham betul dengan sikap Miska yang memang beda dengan Arunika. Miska cenderung lebih bawel dan sangat bosi, beda sekali dengan sepupunya. Biar saya yang buat, Non. Bibi mau mengambil alih, tapi Levia menggeleng. Gak apa-apa, Bi, ucapnya sambil senyum. Entah bagaimana dengan hatinya, sebab sejak tadi ia sudah mendengar semua ucapan Miska yang terdengar sampai kamar. Suara Miska memang terdengar lantang, sudah seperti toa di masjid. Saat akan memasuki ruang tamu, Levia menghela nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan langkah. Ia berjalan pelan dan memberikan minuman di atas meja. Oh ya, Mas Dirga, mana istri baru Mas Dirga? Tanya Miska saat Levia berbalik mau pergi. Dirga mau menjawab, tapi tiba-tiba Levia dengan sengaja menumpahkan gelas, membuat Miska langsung marah-marah lagi. Ya ampun, Mas Dirga, asisten ceroboh kayak begini, kenapa juga dipekerjakan? Cara ocos Miska. Tangan Dirga sudah mengepal. Rasanya ia ingin mengatakan sesuatu, tapi Levia melotot ke arahnya. Sebaiknya kamu pulang, Miss. Nanti aku akan berkunjung ke rumah tante. Miska melirik Levia, kemudian mengangguk. Baiklah, lagian aku juga ada acara. Ya sudah, Mas, aku pulang dulu. Miska pergi bukan berarti masalah selesai. Kini Dirga harus menghadapi istrinya yang sejak tadi menatapnya kurang bersahabat. Aku ke kantor dulu ya. Jawab Levia dingin. Itu tadi sepupu Arunika. Dia sepupu tunanganku yang meninggal. Iya. Kamu tidak ingin bertanya sesuatu? Levia menggeleng. Kenapa kamu tadi tidak mau aku kenalkan siapa dirimu? Enggak usah. Kamu marah, Lev? Dirga melirik istrinya. Enggak. Iya, kamu marah. Dirga terus mendesak Levia agar wanita itu mau mengakui. Marah? Untuk apa? Tanya Levia dingin. Ganti Dirga yang bingung mau bicara apa lagi. Ia kemudian memutuskan pergi kerja saja. Ya sudah, aku berangkat. Levia kelihatan acuh, namun saat Dirga betul-betul sudah meninggalkan apartemen, ia malah ngomel-ngomel sendiri, merutuk sikap Dirga, seolah-olah yang salah adalah suaminya. Waktu makan siang,
Bibi mengetuk pintu kamar Levia, tapi tidak kunjung dibuka. Bibi pun berbicara cukup keras. "Non, makan siang sudah siap." Set! Levia langsung duduk dari posisi rebahannya. Ia kemudian bangun dan membuka pintu. Klek! "Maaf, Bi, Levi nggak lapar." "Loh, Non Levia sakit?" Levia menggeleng, kemudian ia masuk kamar lagi. Mood Levia menjadi buruk ketika ada tamu tadi pagi. Malam hari, Dirga pulang saat jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Di luar hujan deras, jalanan menjadi sangat macet. Padahal Dirga keluar kantor jam 5 lebih karena hujan deras yang mengguyur ibu kota membuat jarak tempuh terasa lebih lama. Begitu masuk rumah, dilihatnya kondisi rumah yang sudah sepi. "Apa dia sudah tidur?" gumam Dirga sambil menuju ke kamarnya. Levia." Dibukanya pintu, dilihatnya Levia sudah terlelap sambil memeluk guling. "Hes, aku bahkan belum makan, tapi kamu malah tidur." Dirga menggerutu sambil melepaskan jas serta kemeja putih yang ia kenakan. Setelah itu, ia ke kamar mandi, membersihkan diri dan ganti baju santai. Tidur apa pingsan? Dirga berdiri di samping ranjang, menatap Levia dengan dalam. Tiba-tiba bibirnya mengembang, mengulas senyum saat memperhatikan Levia dari dekat. Mungkin dia juga heran kenapa sosok itu bisa membuat dirinya bisa tertidur lelap setelah mereka menikah. Sepertinya Dr. Robert benar, obatnya ada pada sosok wanita ini, wanita yang kini sudah menjadi istrinya. Tanpa sadar, Dirga mencondongkan tubuhnya. Ia sepertinya mau memberikan kecupan selamat malam, namun belum juga menempelkan bibirnya. Keburu Levia membuka mata. Dengan cepat, Levia beringsut. Wanita muda itu langsung duduk menjauh, menarik diri agar tidak dekat-dekat dengan Dirga. "Maaf membuatmu terbangun," ucap Dirga yang seperti maling ayam yang ketahuan. "Sudah pulang?" tanya Levia yang juga merasa suasananya tidak enak. Sudah menikah, tapi keduanya kadang masih seperti kanebo kering, sama-sama kaku. "Baru saja," jawab Dirga berusaha tetap cool. "Lembur?" tanya Levia basa-basi. "Enggak, tapi macet." "Oh," Levia melirik kanan kiri, bingung mau ngomong apa lagi. "Temani aku makan," ajak Dirga kemudian. Levia diam saja seolah enggan. "Kenapa? Masih marah?" Wanita muda itu spontan mendongak. "Marah kenapa?" "Baguslah, aku juga tidak suka perempuan pendendam." Seketika Levia langsung masam dan Dirga tersenyum tipis. "Kamu masih marah, iya kan? Tapi aku suka. Itu artinya kamu cemburu. Cemburu pada masa lalu." "Ya ampun, kamu manis sekali, Levia. Lihat bibirnya yang mengerucut itu. Rasanya ingin aku gigit saja." Tiba-tiba Dirga malah menelan ludah. Dilihatnya bibir Levia yang memang mengerucut karena sedang kesal. "Baiklah, kalau kamu gak mau menemaniku makan malam, kita makan yang lain saja ya. Jangan menyesal." Set! Buk! Levia jelas terhenyak. Pria itu tiba-tiba melempar pakaian yang dikenakan dan langsung berbaring di sisinya.